is Princess Dahlia and this is my another video. Di video sebelumnya aku udah ngebahas tentang gimana caranya kita ngelakuin hal produktif tapi halnya itu nggak jadi beban buat kita. Habis itu juga kita bisa produktif dengan cara yang santai. Dan aku inget guys, aku punya janji ke kalian kalau aku akan kasih tau ke kalian gimana cara untuk ngelakuin hal yang mungkin bagi kita susah atau enggak kita berat gitu untuk ngelawan malesnya untuk kerjain hal itu, terus juga kayak nggak ada motivasi aja gitu ngerjainnya. So, topik hari ini adalah tentang itu. Jadi, kalau kalian interest, let's go. Umumnya jawaban orang-orang itu pasti ubah mindset. Itu hal yang sangat umum. Terus kalau kalian juga cari di Google itu pasti jawabannya ubah mindset, ubah mindset. Tapi aku tahu guys, ubah mindset gak segampang itu. Jadi kali ini aku mau ngajak kalian untuk sama-sama ubah kata mindset itu jadi kata stories atau kata cerita. Kita semua tahu ya, cerita itu lebih gampang kita ngerti. Terus cerita itu lebih gampang nempel di otak kita. Contoh nih juga, misalkan kita sekolah, terus ada pelajaran, kita pasti lebih susah kan ngafalin teori. Tapi kalau teorinya itu kita ubah menjadi sebuah cerita, kita pasti lebih gampang untuk ingat kan. Nah, sama halnya juga dengan ini. Kita utamain dulu kata stories itu. Jadi kita harus bisa belajar untuk buat cerita. Cerita kayak gimana? Cerita yang lebih ke goals kita. Cerita apa yang kita mau terjadi dalam diri kita ke depannya gitu. Karena ceritamu itu sebenarnya adalah sumber dari motivasimu. Kalau kamu punya cerita dan kamu percaya sama ceritanya itu, kamu bisa punya motivasi, kamu bisa memacu dirimu sendiri lebih gampang. Contoh nih, goalsmu apa? Mungkin kamu sekarang mau belajar keras untuk bisa ntar kerja, dapat kerjaan yang bagus, bisa dapat uang, abis itu bisa traveling gitu, mungkin suka traveling, abis itu juga mau nyenengin orang tua. Jadi karena tujuan akhirnya traveling, nyenengin orang tua itu buat kamu happy, otomatis yang di awal ini akan jadi suatu hal yang bikin kamu happy juga gitu. Nah sekarang masalahnya, gak semua dari kita punya cerita yang jelas, gak semua dari kita bisa membuat cerita yang clear tentang our future, tentang apa yang kita mau gitu. Apalagi kalau misalkan dilihat kayak situasi sekarang gitu ya, kayak gak ada yang tahu gitu ke depannya bakal gimana, new normal ini bisa jalan apa enggak, abis itu dunia bakal gimana, ekonomi, terus apalagi masa depan kita sendiri, itu kita gak bisa prediksi kan. Terus karena hal-hal yang sekarang terjadi ini, itu buat kita gak percaya lagi sama cerita lama yang udah kita buat. Contoh aku ya, aku punya plan, mestinya aku nih bakal study tour gitu. Ini aku lagi pakai baju study tour. Aku bakal study tour, tapi karena ada situasi kayak gini, study tournya di cancel. Abis itu juga mungkin yang kemarin abis graduation, kalian ngebayangin bakal ada prom night, bakal ada graduation yang wow gitu. Tapi ternyata itu semua ke cancel. Nah beberapa orang itu jadi kayak hilang harapan, yang mungkin mau sekolah keluar itu tiba-tiba ke cancel atau keundur gitu kan. Cuma perlu diingat lagi, tanpa cerita yang jelas itu gak akan ada tujuan yang jelas. Contoh nih ya, banyak orang ngebayangin tentang apa sih fungsinya sekolah, belajar kayak subjek A gitu. Karena kita tuh nggak tahu fungsinya subjek A ini di masa depan itu buat apa. Kita nggak sadar kalau apa yang udah kita pelajarin di sekolah ini akan berguna setelah kita lulus nanti gitu. Terus juga misalkan beberapa orang ngerasa berat untuk workout. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngebayangkan apa fungsinya kita workout gitu. Jadi kita ngerasa aku melajarin hal ini di sekolah useless, aku workout juga useless, buat apa gitu kan. Tapi aku mau ngajak kalian nih, daripada mikirin poinnya aku ngerjain ini, apa fungsinya aku ngerjain ini, tapi aku mau ngajak kalian untuk cari new story. Mungkin waktu lalu kalian udah pernah buat story, kalian udah pernah buat plan, oh aku mau gini, tapi itu gagal. Ya udah, yang lewat biarin aja berlalu. Nah sekarang ayo kita sama buat new story gitu. Kalaupun kalian yang belum pernah buat plan, kalaupun kalian yang belum pernah buat impian, sekarang waktunya kalian buat cerita kalian sendiri, harapannya kalian mau kayak gimana. Nah syarat untuk buat sebuah cerita itu yang pertama, kalian harus percaya sama cerita yang kalian buat sendiri. Kalian harus yakinin itu ke diri kalian sendiri. Abis itu yang kedua, cerita ini ngasih harapan ke diri kalian. Cerita ini yang akan memunculkan motivasi gitu buat kalian. Aku personally nggak bisa ngasih tahu kalian cerita-cerita kayak gimana, karena case tiap orang kan beda-beda ya. Terus juga impian tiap orang, masa depan tiap orang itu beda-beda. Tapi percaya deh, Tuhan itu udah nyediain masa depan yang luar biasa baiknya, yang luar biasa kerennya gitu buat setiap kita. Nah sekarang tinggal gimana cara kita memutuskannya aja gitu. Nah karena aku sendiri nggak bisa ngasih tunjuk cerita buat kalian apa, karena kan itu mesti tiap pribadi nentuin kan. Tapi don't worry, kalau kalian tertarik ya aku bakal ngasih tahu ceritaku.
Jadi kalau aku pribadi, aku punya cerita kayak gini. Goalsku itu nanti aku pingin ngebahagiain orang tua aku. Aku percaya setiap kalian juga kan. Abis itu aku juga pingin traveling around the world. Coba itu mimpi yang amat sangat jauh. Tapi gak apa-apa gitu. Aku percaya sama mimpiku, ya itu pasti bakal terjadi gitu. Dan kalian juga, mimpi kalian mau sebesar apapun itu, kalau kalian pribadi percaya, itu pasti deh bisa. Habis itu dibandingkan juga sama hobi kita gitu. Kalau aku suka nih kayak gini, sharing-sharing ke kalian. Aku suka sharing ke orang tentang positive vibes gitu. Sekarang aku mau ngembangin YouTubeku karena aku pingin banyak orang bisa terinspirasi dari YouTubeku. Jadi video-videoku tuh nggak cuman sekedar yang kayak pingin eksis atau having fun doang, tapi aku juga pingin videoku ini bisa menginspirasi orang, bisa memotivasi orang jadi a better person gitu. Aku pingin kayak generasiku itu jadi generasi yang lebih baik lagi. Aku pingin generasiku bisa jadi generasi yang speechless sudah. Intinya gitu. Jadi start dari YouTube, aku pingin spread positive vibes juga ke orang-orang. Nah, yang aku cari kemarin itu ada satu kerjaan nih yang aku interest. Itu kayak jewelry designer gitu. Jadi kita buat doa, plan-plan kita, cita-cita apa. Terus juga dari impian mau kerja kayak gitu, berarti aku harus belajar yang serius. Aku pengen kuliah yang bagus. Jadi kalau aku pribadi itu belajar buat story kayak flashback gitu. Apa sih, bukan flashback bahasanya. Pokoknya alurnya tuh mundur gitu. Kayak goals kita apa, habis itu baru deh kita mundur step kita apa, dan itu juga diimbangin sama hobi kita, sama kemampuan kita, sama kita sukanya apa gitu. Jadi semua itu selaras gitu. Dan ketika kita udah punya mimpi, ketika kita udah punya alurnya, itu tinggal kita semua bawa ke Tuhan, kita bawa doa juga kan, karena kan tetap aja balik lagi kalau hidup ini Tuhan yang atur. Cuman jangan bilang dengan Tuhan atur kita jadi santai-santai aja, kita nggak boleh kayak gitu. Ketika kita udah buat plan kita itu udah seakan ngasih wadah gitu ke Tuhan. Tuhan, ini loh yang aku mau gitu. Nah, nanti tinggal Tuhan sendiri deh pilih-pilih gitu mana yang baik buat kita, mana yang enggak. Nah, terus kan ini cerita kita yang buat. Jadi kita nggak ada paksaan, kita nggak ada tuntutan dari luar gitu. Ini bener-bener pure dengan harapan yang kita pingin. Jadi kita harus bisa kasih tahu ke diri kita terus day by day, terus-terusan ingetin, tanam itu di pikiran kita. Jadi bener-bener biar kita ingat sama cerita yang kita buat sendiri gitu. It doesn't really matter apakah ceritanya ini bakalan kecapaian atau enggak, tapi ketika kita percaya itu bakal capek sih, aku percaya ya Tuhan tuh pasti juga bantu kita, alam juga pasti kayak secara nggak sadar bakal nge-support kita gitu. Asalkan sekarang kita mau kerja dan seberapa usaha kita, itu juga nentuin nanti masa depannya. Aku nggak tahu nih guys, apakah aku ngomong terlalu cepet atau terlalu gimana bahasanya, tapi semoga kalian mengerti dengan sangat. Kalau misalnya kalian ada mau nanya-nanya, seperti biasa, feel free to comment down below. Aku akan berusaha untuk bantu jawab. And ya, intinya kalau misalkan kita udah buat itu dalam suatu cerita, itu akan otomatis termotivasi. Kita inget-inget cerita kita terus, kita jadi termotivasi. Oh iya, aku mau gini deh. Oh iya, aku mau gini deh gitu. Dan itu nggak akan jadi beban buat kita. Hal apa yang akan kita kerjakan itu nggak akan jadi berat buat kita gitu. So, thank you guys for watching. I hope this video helped you guys. And yeah, see you on my next video. Bye-bye!